Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rina Herlina dalam pembelajaran kimia kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai materi tata nama senyawa kimia. Untuk pembelajaran hari ini, sendalah kita baca bismillah bersama-sama dulu agar pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembahasan tentang tata nama senyawa. Untuk tata nama senyawa, ada tata nama dengan menggunakan IUPAC. Untuk tata nama IUPAC merupakan tata nama yang terstruktur. Jadi tujuannya diberikan tata nama ini untuk mencegah kesimpang siuran dalam pemberian nama senyawa kimia. Untuk tata nama senyawa organik dan anorganik itu berbeda. Untuk tata nama senyawa anorganik terdiri dari senyawa non-logam dengan non-logam. Ini biasanya disebut senyawa kovalen. Ada lagi senyawa logam dan non-logam. Ini untuk senyawa ion. Senyawa lainnya itu senyawa asam, basa, dan garam. Rumus senyawa. Untuk membentuk rumus senyawa ada aturannya, urutan dari senyawa unsur-unsur berikut ini. Misalkan untuk nitrogen bereaksi dengan hidrogen itu akan membentuk NH3. Jadi urutannya mengikuti urutan aturan ini. N dulu baru H. Jadi tidak dituliskan HN3 tapi NH3. Begitu juga untuk penulisan H2O. Di sini H dimulai lebih dulu kemudian O. Jadi tidak dituliskan OH2 tapi H2O. Untuk nama senyawa yang terdiri dari non-logam dengan non-logam, keduanya diberi akhiran ida. Contohnya misalkan HCl, hidrogen klorida, H2S, hidrogen sulfida. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu senyawa, maka senyawa-senyawa dibedakan dengan menyebutkan angka indeks. Ya, dalam bahasa Yunani disebut berikut. Angka indeksnya untuk 1 disebut mono, 2 di, 3, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. Contoh misalkan CO, karbon monoksida. Nah, kenapa di sini mononya tidak disebutkan untuk yang C? Nah, untuk unsur yang di depan mononya tidak disebutkan, tapi disebutkan hanya yang kedua. Jadi karbon monoksida, bukan monokarbon monoksida. Ya, untuk CO2 karbon dioksida, duanya itu disebutkan di, bukan monokarbon dioksida. N2O4 dinitrogen tetraoksida. Nah, untuk senyawa yang umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya H2O sering disebutnya air, NH3 amonia, CH4 metana. Sekarang untuk tata nama senyawa ion, senyawa dari gabungan logam dan non-logam. Umumnya merupakan senyawa ion. Logam membentuk ion positif, kation, dan non-logam membentuk ion negatif. Ini contoh-contoh beberapa kation. Ada Na+, K+, Ag+, Pb2+, dan seterusnya. Ini adalah beberapa jenis senyawa anion. F-, klor-, atau Cl-, Br-, I-, Cn-, dan seterusnya. Rumus senyawa. Rumus senyawa ini ditentukan oleh perbandingan muatan kation dan anionnya. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Misalkan contohnya Na+ ditambah Cl- membentuk NaCl. Na-nya bermuatan +1, Cl-nya bermuatan -1. Maka rumusnya menjadi NaCl atau namanya menjadi nama
natrium klorida. Kemudian ketika Na plus bereaksi dengan SO4 2-, Na muatannya plus 1, SO4 muatannya min 2 atau 2-, ini akan membentuk Na2SO4. Karena muatan Na-nya plus 1, SO4-nya 2-, maka Na-nya memiliki angka indeks 2, menjadi Na2SO4. Sekarang nama senyawa ion. Nama senyawa ion adalah rangkaian nama kation di depan dan nama anion di belakang. Angka indeks tidak disebutkan. Jadi, perbedaannya dengan senyawa anorganik, angka indeksnya harus disebutkan. Sedangkan untuk senyawa ion, angka indeksnya tidak perlu disebutkan. Misalkan NaCl, natrium klorida. CaCl2, kalsium klorida. Jadi angka 2 pada Cl tidak disebutkan kalsium diklorida, tapi kalsium klorida. Na2SO4, natrium sulfat. Sekarang jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, maka senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasinya yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang nama unsur logam tersebut. Misalkan Cu2O. Cu-nya bermuatan plus 1. Maka dituliskan tembaga dalam kurung Romawi 1 oksida. Cu2O, CuO, sekarang untuk CuO, Cu-nya bermuatan plus 2. Maka dituliskan menjadi tembaga 2 oksida. Begitupun untuk FeCl2. Besinya bermuatan 2+, maka dituliskan besi 2 klorida. Untuk FeCl3, Fe-nya bermuatan 3+, maka dituliskan besi 3 klorida. Selain tata nama dengan secara IUPAC, senyawa kimia juga dinamakan dengan nama dagang atau yang disebut dengan nama trivial. Dalam penamaan trivial, nama lain logam diikuti dengan akhiran O. Untuk ion logam yang bermuatan lebih rendah dan akhiran I untuk yang bermuatan lebih tinggi. Contoh FeCl2, maka tata namanya ferroklorida. FeCl3, feriklorida. Sekarang untuk tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Nama anion sisa asam sama dengan asam yang bersangkutan tanpa kata asam. Jadi, untuk H2PO4, H plusnya merupakan ion asam, PO4-nya anion sisa asam atau disebut fosfat. Nama asam tersebut adalah asam fosfat. Rumus molekul dan nama dari beberapa asam yang lazim ditemukan dalam laboratorium dan kehidupan sehari-hari. Misalkan H2SO4 asam sulfat atau yang sering kita lihat ada dalam aki aki mobil, motor. HNO3 asam nitrat, HPO4 asam fosfat. Jadi untuk yang jumlah O-nya lebih sedikit biasanya berakhiran it. Jumlah O-nya lebih banyak berakhiran at. H2SO3 disebut asam sulfit, tapi H2SO4 asam sulfat. HNO2 asam nitrit, HNO3 asam nitrat. H3PO3 asam fosfit, H3PO4 asam fosfat. Tata nama senyawa basa pada umumnya adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion OH-. Nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti kata hidroksida. Contohnya NaOH, natrium hidroksida. Tata nama senyawa garam. Garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam.
rumus dan pemberian nama senyawa garam sama dengan senyawa ion. Misalkan NaNO2, natrium nitrit, ya, Mg 2 kali PO4, Mg 3 kali PO4 2 kali, magnesium fosfat. Tata nama senyawa organik. Untuk tata nama senyawa organik, senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu, pada awalnya senyawa organik ini tidak dapat dibuat di laboratorium, melainkan hanya diperoleh dari makhluk hidup. Oleh karena itu, senyawa-senyawa karbon tersebut dinamai senyawa organik. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Selain nama sistematis, banyak sekali organik mempunyai nama lazim atau nama dagang. Nama trivial, beberapa di antaranya sebagai berikut. Misalkan CH4 metana, CONH2 2 kali urea, CH3COH adalah asam asetat. Ini ada beberapa nama lazim atau disebut juga nama dagang. Nah, untuk selanjutnya ini ada penugasan mandiri. Anak-anak mencari bahan-bahan yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam obat mah ada senyawa aluminium, AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida. Nah, kalian tuliskan rumusnya, juga tuliskan nama senyawanya. Nah, mungkin ada juga di contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam sabun, dalam susu, dan sebagainya, ya. Kemudian ini ada beberapa latihan, tinggal dikerjakan, dicoba satu dulu dengan ibu ya, 3 contoh soal. Misalkan PCl5, di sana ada angka 5. Jadi fosfor apa? Pentaklorida, CCl4, karbon tetraklorida, KCl, kalium klorida. Demikian pembelajaran kali ini tentang tata nama senyawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.